Pernah kepikiran nggak sih, setiap kali kita membuka peta di ponsel, betapa mudahnya kita tahu sedang berada di mana dan tujuan kita? Bagaimana hal itu terkonsep? Nah, hari ini kita akan mengupas salah satu ciptaan manusia yang paling fundamental, konsep arah. Bayangkan kita sebagai pelaut purba. Di sekeliling tidak ada petunjuk apapun, hanya ada lautan biru, suara ombak, dan angin laut. Tidak ada daratan, tidak ada arah. Terus, bagaimana kita tahu harus kemana? Ini bukan sekedar perjalanan, ini soal hidup dan mati. Salah arah sedikit saja, kita tidak bisa pulang. Tanpa pegangan yang jelas, laut adalah labirin raksasa tanpa jalan keluar. Jadi, bisa menemukan arah itu vital banget. Untungnya jawaban pertama justru datang dari langit. Dengan melihat ke atas, nenek moyang kita berhasil menemukan peta navigasi pertama mereka. Jadi logikanya begini, setiap pagi matahari selalu muncul dari sisi yang sama. Nah, itulah timur. Terus, sorenya matahari tenggelam di sisi seberangnya, jadi itu barat. Pas malam hari, mereka mencari satu titik yang tidak bergerak di angkasa, Polaris. Bintang ini bukan yang paling terang, tapi ia berada tetap di tempatnya. Dari sinilah arah utara dikenali. Nah, posisi utaranya udah ketemu. Arah kebalikannya tinggal ditetapkan, selatan. Simpel kan? Bahkan saat itu, tubuh manusia ikut jadi kompas. Saat mereka menghadap ke arah matahari terbit, otomatis mereka tahu sebelah kiri adalah utara dan kanan adalah selatan. Kreatif ya, seolah mereka membaca peta langsung dari langit. Tapi ada satu masalah besar dengan sistem ini. Semuanya bergantung 100% dengan cuaca. Padahal cuaca itu tidak bisa ditebak sama sekali. Bayangkan ketika tiba-tiba awan tebal menutupi matahari atau badai datang. Semua bintang di langit lenyap dari pandangan. Seketika para pelaut ini buta arah. Peta langit mereka hilang begitu saja. Mereka pun pasrah dan terombang-ambing di lautan luas tanpa tahu harus kemana. Jadi jelas mengandalkan langit itu punya kelemahan fatal. Manusia butuh sebuah inovasi yang radikal, alat yang bisa menunjukkan arah utara, bahkan di tengah badai yang paling gelap sekalipun. Dan kali ini jawaban itu tidak datang dari langit, melainkan dari dalam bumi, magnet. Inilah awal dari sebuah revolusi, sebuah teknologi yang bakal mengubah dunia pelayaran selamanya. Kita mundur ke sekitar abad 11 di Tiongkok, zaman dinasti Song. Di sana ada penemuan revolusioner. Orang-orang mulai sadar kalau jarum biasa begitu digosok dengan batu magnet lalu dibiarkan mengambang, jarumnya selalu menuju ke satu arah yang sama. Inilah cikal bakal kompas. Ya, sebuah perangkat yang jarumnya setia banget menuju ke arah utara magnetis bumi. Coba bayangkan navigasi yang tadinya pasrah dengan cuaca dan langit, sekarang ada di genggaman tangan, bisa dipegang, bisa diandalkan kapanpun, mau cuaca kayak bagaimanapun. Tapi tentu utara saja tidak cukup. Manusia menginginkan arah yang lebih detail. Kompas pun berevolusi dari sekedar penunjuk arah menjadi alat ukur yang canggih. Jadi, sebelum ada hitung-hitungan derajat yang akurat, manusia mengandalkan firasat dari indera mereka. Contohnya, pelaut di Mediterania, mereka tahu. Oh, angin dari utara ini rasanya dingin. Kalau angin dari selatan, bawaannya lembab. Jadi, arah itu dinamai berdasarkan karakter anginnya. Semuanya dimulai dari yang paling dasar dulu. Fondasinya 4 mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Tapi
Tapi 4 arah saja tidak cukup buat navigasi yang serius. Mereka bagi lagi sudut di antaranya. Muncullah arah perantara kayak timur laut, barat daya, dan sebagainya. Jadilah 8 arah angin. Masih kurang presisi, mereka bagi lagi jadi sistem 16 arah. Ini sudah semakin detail ya, membuat pelaut bisa menentukan rute dengan lebih spesifik. Dan puncaknya 32 arah. Ini sudah level expert sebuah sistem navigasi super detail yang bisa bikin kapten kapal bisa melintasi samudra dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, buat menampilkan semua arah yang makin kompleks ini, diciptakanlah sebuah gambar yang tidak cuma fungsional, tapi juga indah banget. Namanya mawar kompas atau kompas ros. Kenapa dinamakan begitu? Karena garis-garisnya menyebar dari tengah persis kelopak bunga mawar. Dan puncaknya, semua ilmu praktis ini dilebur jadi satu sistem universal yang elegan, lingkaran 360 derajat. Dengan sistem ini, arah angin bukan lagi sekedar nama angin atau posisi bintang. Arah menjadi angka matematis yang bisa diukur, dihitung, dan dipahami semua orang. Inilah fondasi navigasi modern yang kita pakai sampai saat ini. Ternyata arah itu bukanlah sesuatu yang sudah ada di alam, yang tinggal kita temukan seperti menemukan pulau atau benua baru. Arah angin adalah sesuatu yang diciptakan, sebuah konsep buatan manusia untuk memahami ruang, untuk mengubah lautan yang tadinya kosong dan menakutkan jadi sebuah peta yang bisa dijelajahi. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, selain arah angin, ada nggak sih konsep fundamental lain yang kita anggap nyata, padahal sebenarnya itu murni ciptaan manusia, seperti mungkin waktu atau uang?